Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-11 ini saya ingin membahas tentang tibbul qulub. Tibbul qulub itu artinya obatnya hati. Pembahasan ini beberapa kali saya obrolkan dengan beberapa teman, kok banyak yang tertarik. Saya pikir penting untuk dibahas di Ta'lim Ramadan buat tambahan pegangan cara memperbaiki diri supaya bisa istiqomah ta'ah, istiqomah ibadah, istiqomah taat kepada Allah. Ini mungkin dalilnya tidak banyak, tapi lebih ke pemahaman ya. Saya buat contoh pertama diri saya sendiri. Saya waktu remaja sampai awal-awal muda, apa remaja aja saya lupa lah, pokoknya dulu itu antara remaja ke muda atau remaja aja, itu tidak menjaga sholat awalul waqt, tidak menjaga sholat awal waktu. Allahumma sholat awal waktu mungkin yang kita jaga ya maghrib, karena kebetulan sudah mandi, sudah siap. Sama kalau subuh awal waktunya kalau Ramadan karena sahur. Tarkus shalah alhamdulillah tidak pernah, fadlih wujudih, tapi takhirus shalah iya. Kadang waktu pertengahan, kadang pertengahan mendekati hampir akhir, tapi enggak sampai mau akhir banget enggak. Ya kaman nas, kayak orang-orang sekarang itu yang belum tersadar tentang pentingnya awalul waqt. Dan ini cukup lama, artinya sampai ke hitungan tahun, bukan hitungan bulan, hitungan tahun. Udah banyak yang menasihati saya, mulai dari ibu, sahabat, saudara, dan lain-lain. Termasuk ulama, bahkan pernah ada satu ahlul kasyf yang menasihati saya dari jauh. Pesan ke salah satu pengurus pesantren yang kebetulan berziarah ke beliau, kasyafani, suruh nyampaikan ke saya, suruh jaga sholat awalul waqt. Dah, tidak tersadar saya itu, nggak sadar. Sampai satu hari saya bertemu seseorang yang yuhafidh ala awalil waqt, laisa minal ulama, minas salihin aja, jaga awal waktu, dan keras dengan keluarganya urusan sholat awal waqt ini. Udah boleh dibilang tetangganya sampai menyangka ada kiamat kalau ada yang telat, apalagi mendekati akhir. Saya kebetulan bertemu orang ini, juga kebetulan lagi sholat bareng beberapa waktu. Kagum saya, ajib ya, subhanallah. Nggak ngomong loh orangnya ini, saya perhatikan aja. Sebab saya tahu itu penyakit saya, yang saya belum sadar dari penyakit itu. Dan dia cerita tentang nasihat ba'du masyayikh. Nasihatnya sederhana, yang nggak pakai dalil yang muluk-muluk. Sederhana nasihat gurunya itu, cuma bilang, kamu kalau mau pergi naik bis umum, itu kamu yang menunggu bis tadi atau bis yang menunggu kamu?
Jawab sama dia, saya yang menunggu bis. Nah, mulai itu katanya orang itu terus sholat fi awalil waqt. Tapi menurut saya tersadarnya itu bukan dari nasihat syekhun, enggak. Min af'alih yang saya perhatikan ini dah. Kok terus terobati saya. Jadi dawa, jadi tibbul gulub. Obat buat hati saya yang masih kacau dalam sholat awalul waqt. Ya mulai saat itu, walhamdulillah wa syukurillah. Jangan sampai gara-gara saya cerita di ta'lim kemudian dicabut oleh Allah Ta'ala. Kecuali ada udzur ya. Ada udzur seperti kita di pesawat kan kacau itu aturannya itu. Harus izin dulu apa ini tuh ribet. Nah itu nggak apa-apa. Atau kita di tengah-tengah jalan tol mau berhenti nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada pom, nggak ada rest area, ya itu boleh agak akhir gitulah. Nah, baru setelah itu muncul pemahaman-pemahaman lain. Setelah saya tersadar dari beliau ini menjadi takkid, penguat supaya tetap menjaga awalul waqt itu dari nasihat macam-macam seperti litausil arzak, menjaga awal waktu itu juga menambah. Kemudian siapa-siapa yang ingin Allah cepat-cepat mengurusi hajatnya, maka cepat-cepatlah mendatangi panggilan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang saya maksud di pembahasan ini, sadar itu mahal, tersadar gitu. Kemudian tidak sebentar, kalau tersadar sesaat cuma semenit 2 menit ya khair min masyi namanya itu. Daripada nggak ada catatan di Lauhil Mahfuz ya udah mending lah. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari itu dawa. Juga di sini ada pelajaran jangan meremehkan orang. Orang yang menyadarkan saya tanpa dia sadari loh. Saya nggak pernah cerita ke orang itu kalau saya tersadar karena beliau. Tapi sampai sekarang ini saya sadar, alhamdulillah. Anda bisa bayangkan, hidup saya itu kan saya mendengar ceramah, nasihat orang-orang kubarul ulama. Saya biasa mendengar Habib Umar, biasa mendengar Habib Sadim, biasa mendengar Ustadzul Imam Habib Abdullah, bisa mendengar macam-macam lah kubarul ulama itu pembahasannya. Enggak tersadar loh saya itu. Urusan satu ini. Karena itu saya jadi ingat kalam ba'dul arifin min ga'ilin al-imam Ja'far as-Sadiq wa min ga'ilin ghairuh. Al-muhim kalamnya begini. Saya tidak terlalu mementingkan menyebut qala fulan. Yang penting qala ba'dul ulama atau ba'dul arifin, selesai udah. Dan nahum kulluhum udul, di mata saya mereka itu semua udul, orang-orang baik, orang-orang adil, pantas untuk diikuti. Jadi jangan terlalu kaku kalau nemu di kitab, loh ini kalamnya Imam Ja'far Shadiq ini bukan Imam Fulan, loh di kitab lain Imam Fulan. Kan biasa tuh di kitab itu. Di kitab ini dibilang qala fulan. Kayak apa? Yasin 7. Dari ketakdirul aziz alaih 14 itu kan macam-macam pendapatannya. Bilang punya Imam Ali Zainal Abidin, min gair fulan, fulan. Jangan, saya kalau boleh memberi saran, kita jangan terlalu kaku tentang qaulanya siapa. Yang penting qaulnya, ya. Unzur maqal wala tanzur man qal. Gak usah terlalu dipikirlah siapa yang ngomong. Nah, kalau kita membaca satu kitab yang pengarangnya itu aqaidnya campur aduk, baina Syiah wal Wahabiyyah wa ahli sunnah lah itu harus. Itu undur man qala. Ini nukil dari mana nih beliau nih? Harus hati-hati kita. Sebab sekarang sangat banyak kitab-kitab yang pengarangnya itu aqaidnya campur aduk. Bagus karangannya, keren pembahasannya. Tapi beliau ini multi madhab. Itu repot itu. Hati-hati ya itu. Tetap kita harus tahu beliau menukil dari mana. Kembali ke masalah tadi. Jadi ada gaul innallaha akhfa thalathan fi thalath. Allah Ta'ala merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. 1, akhfa sirrahu fi khalqih.
Allah rahasiakan sirnya di makhluknya. Jadi kita nggak tahu mana makhluk Allah yang membawa sirullah. Kedua, wa akhfa ridahu fi ta'atih. Kita tidak tahu Allah ridho di dalam taat mana, bisa jadi yang kecil, bisa jadi yang besar, bisa jadi yang sedang, disamarkan oleh Allah itu. Ketiga, wa akhfa sukhtahu fi ma'siyatih. Allah samarkan kemurkaannya di dalam maksiatnya. Kita juga tidak pernah tahu maksiat mana yang membuat Allah murka kepada kita. Untuk urusan yang saya bahas tadi itu masuknya di akhfa sirrahu fi khalqihi. Jadi kadang ada makhluk Allah yang membawa rahasia Allah. Dia bisa menyadarkan orang bifi'ilih. Itu memang ada itu. Contoh lagi, kalau ini saya sebut namanya nggak apa-apa ya. Kakak ipar saya itu, kalau beliau mengikuti kajian ini ya permisi, saya bawa namanya. Beliau itu baca dalail, kalau kata orang Jawa, dok nyeng. Kadang baca, kadang enggak, ini itu gitulah. Rajin, nanti hilang, rajin. Asalnya gitu. Sampai satu waktu bertemu Waliullah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus min kubar al-awliya di Batu Pahat, Malaysia. Baca dalail di depan beliau. Saya tidak tahu itu sampai khatam apa cuma sebagian. Tapi asir fi hadza, kata kakak ipar saya itu, ada rahasia di sini nih. Setelah membaca di depan Habib Ali bin Ja'far, istiqomah bacanya. Ilalan. Udah berapa tahun itu. Sebelumnya dengar fadail dalail min ayyi lisan. Sadarnya sebentar. Ya, ini mirip dengan cerita saya tadi. Ada lagi satu orang kalau sholat yasta'jil, jam. Cepat-cepat sekali sholatnya itu. Udah dinasihati Kiai Ahmad, dinasihati was macam-macam lah. Qala wa qala. Enggak sadar-sadar. Sampai datang penyadaran dari Allah buat orang itu. Dia satu waktu kedatangan, sebentar, saya ingat-ingat kejadiannya. Jadi kebetulan apa didatang ya, kebetulan kayaknya itu. Memang biasa kumpul sih. Kebetulan mendengar seseorang yang tartil bacaannya, tapi tartilnya itu tartil bukan kayak penyanyi yang penjiwaannya supaya enak. Kan tartil itu macam-macam ya. Ada tartil Quran, tartil qasidah, tartil lagu. Dibikin tartil enak, tapi biniyah nih nggak beres ini. Dengan niat biar enak, biar tartil itu layu nggak kira membekas ke hati orang itu. Ada tartil yang minal khusyu, minas sudur, dari dalam hati. Ini yang biasanya menyadarkan orang itu. Sampai dia mendengar ada orang sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan tapi tanpa tasonno. Ini yang cerita ke saya orangnya sendiri nih, makanya saya tahu lengkapnya. Dan saya tahu riwayat sholat cepat-cepatnya itu min bainil ashab itu diketahui lah. Ya mulai saat itu berubah. Tidak mustajil lagi. Saya tanya, loh kok bisa? Anak sendiri heran katanya. Begitu dengar suaranya orang itu kok masuk hati saya, jadi sadar mau memperbaiki sholat. Wa hakadha ya ikhwani ya man sami'a kalami fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tibbul qulub. Obat hati itu kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana, dan dari siapa. Saya teringat nasihat Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi. Karena itu kata beliau itu kita harus selalu ightinamul fursah. Setiap ada kesempatan dikejar. Barangkali saya dapat hidayat di situ. Ada ziarah Habib Hussein Warbatang. Ada ziaratul Imamain. Ada haul, ada maulid fulan,
Al-arif itu dikejar. Fala'allallah, barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan tibbul qulub, obat hati untuk Anda di saat-saat seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.